cuaca seperti itu atau ini yang unik ya, ini yang unik. Saya foto dari barat itu langsung nampak penanggungan, tapi candi ini tangga naiknya itu malah potensinya ada di timur. Nah, apakah itu ada hubungan dengan Jawa Tengah dan lain-lain? Memang perlu kajian kesejarahan dan lain-lain banyak sekali, Mas. membelakangi gunung Penanggungan, iya. menghadap ke Jawa Tengah. Menghadap ke Jawa Tengah. Ya, bisa 20 lebih karena tarik yang baru kita temukan mungkin bagian sampingnya. Kalau kita tarik simetris mungkin dia ada di 11 meter, berarti kalau kita kali 2 mungkin kurang lebih 22 meter. Selama ini sudah ada candi yang sebesar itu, Pak, ditemukan di sini? Kalau candi yang sebesar itu untuk ukurannya saya belum tahu persis, yang pernah saya lakukan ekskavasi. Tapi yang sudah pernah itu candi utama ya. Candi utama kalau di Klinterejo itu hanya 14 kali 14. Terus mandapannya yang besar. Jadi mandapannya di depan candi Klinter itu kemarin sampai 10 kali 20 meter. Mungkin juga di sekitar sini ya. Jadi kita lihat konteks temuan yang dekat, bisa saja lumayan strukturnya besar. Cuma yang masih meragukan adalah temuan struktur yang di selatan yang saya sampaikan tadi. Jadi dia bukan membentuk pipi dinding. Jadi kulit yang hanya berada di luar, tapi ternyata dia luar dan dalam. Dan ini umumnya bukan merupakan struktur yang satu kesatuan candi. Jadi apakah dia itu ada nanti pembagian bilik dulu baru struktur candi utamanya, sehingga dia mungkin ya, ini mungkin baru asumsi aja. Jadi candi utama dikelilingi dulu dengan pagar untuk menutupi bagian dari struktur candi utamanya, atau dia bentuknya dengan bilik seperti yang ada di situs Gentong. Nah, Gentong kan juga dia punya pagar yang 2 lapis. Nah, itu masih kita coba telusuri nanti. Kalau ternyata memang satu kesatuan, nah maka ini yang menjadi yang sangat besar. Untuk makam, jadi makam ini ada 2 tipe. Ada makam yang sudah diyakini masyarakat sejak dahulu kala ada di sini, yaitu Mbah Blau. Persis berada di tengah-tengah lokasi. Kita juga belum pastikan tengah-tengah lokasi ini ada struktur apa. Lalu ada di sisi barat, utara, dan selatan. Ini juga masing-masing ada makam. Nah, ini sudah dikomunikasikan antara Dinas Pendidikan Kebudayaan dengan desa. Itu untuk disesuaikan, karena infonya beberapa tahun silam juga belum ditemukan makam ini. Jadi makamnya masih kondisinya baru. Jadi ada beberapa kesepakatan yang harus diselesaikan pihak desa dengan warga sekitar sehingga tidak terjadi gejolak. Tapi koordinasi ini kita kembalikan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan selaku stakeholder yang mengampu dan memiliki kewenangan di wilayah Kabupaten Jombang. Tidak banyak ditemukan di sekitar Mojokerto dan Pandeglang berarti. Kalau Pandeglang juga di timur, seingat saya. Artinya menghadap kemana candi ini? Berarti kalau kita lihat hadapnya, orang menghadap ke candi, berarti dia menghadap ke barat. Untuk arah gunung barangkali yang disucikan di sini. Kalau ini yang unik ya, ini yang unik. Saya foto dari barat itu langsung nampak penanggungan. Itu langsung nampak penanggungan. Jadi kalau sore langitnya kayaknya sekarang lagi nggak nampak ya. Jadi kalau dari pohon tebu, dari kebun tebu di barat itu
tembak situs ini ke timur, maka persis ketemunya Penanggungan. Tapi candi ini tangga naiknya itu malah potensinya ada di timur. Kalau arah hadap candinya ke timur, maka jamaatnya menghadapnya ke barat. Karena jamaah kan menghadap candi. Kalau candi kan umumnya orang itu konsepnya adalah orang menghadap ke candi sekaligus menghadap ke Gunung Suci ataupun tempat yang dianggap memiliki sakral tertentu. Nah, apakah itu ada hubungan dengan Jawa Tengah dan lain-lain? Memang perlu kajian kesejarahan dan lain-lain banyak sekali, Mas. Membelakangi Gunung Penanggungan, iya. menghadap ke Jawa Tengah. Menghadap ke Jawa Tengah, menghadap ke barat. Kita belum bisa berasumsi apakah ini juga ada keterkaitannya dengan Medang dan lain-lain. Kita belum bisa memastikan itu karena ada beberapa juga memang pola hadap candi ini disesuaikan dengan konsep kesuciannya maupun disesuaikan dengan periodisasi ketika itu apa sih yang dianggap yang disucikan. Jadi kita masih kaji dulu. Yang jelas pada tahap pertama ini fokus kita adalah potensi struktur. Karena bisa saja ternyata memang pola anak tangga sepertinya bukaan seperti membentuk palang Yunani. Yang itu beberapa candi juga punya. Sehingga ternyata pintu arah hadapnya sebenarnya mungkin di barat. Kita juga belum pasti. Jadi baru bisa menjawab orientasi situs ini kemana itu kalau kita sudah dapat membuka secara keseluruhan sisi dari candi ini. Harapannya sih bisa, karena di barat itu mepet sekali dengan timbunan limbah, mepet sekali. Kalau itu nanti dibuka kita bisa lakukan ekskavasi, mungkin kita bisa menjawab pola struktur sekaligus orientasi struktur candi ini kemana. Mudah-mudahan juga bisa menjawab periodisasi maupun kesakralan apa sih yang melatar belakangi dari situs Blaui.